Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cuy Trader. Kali ini kita akan bahas saham-saham menarik untuk perdagangan Senin 14 Juli 2025. Ada beberapa emiten-emiten diakumulasi pada perdagangan Jumat 11 Juli. Mari kita lihat akumulasi dan teknikalnya mulai dari gula. Sudah lama tidak manggung. Gula biasa saja akumulasinya. Belum ada yang tampak cukup menarik di gula. Kalau secara teknikal potensial menguatnya memang cukup besar karena sudah koreksi cukup dalam. Ini ya spekulatif, sifatnya spekulatif, belum benar-benar potensial menguat cukup tinggi. Gula 250 support, resisten 280. Selanjutnya JSPT. Skip. Men sudah masuk trading plan. Dian, Ahab, BKSW sudah masuk trading plan. BGTG, Ahab, secara teknikal buy and weakness tampaknya menarik meskipun secara fundamental masih biasa saja. 60 supportnya ya 63 tidak apa-apa. Ahab, emiten ini baiknya buy and weakness, kalau menguat TP. Jangan beli di harga atas karena biasanya ada gocekan. TP2 di 70. 5% dari last price. GTRA, PV, INPS. GTRA 10 Juli menguat, 11 Juli ada akumulasi XL YUYP YUXL. Kalau tanggal 10 Julinya kita lihat tanggal 10 akumulasi YU sampai tanggal 11 YU akumulasi. Ya, menarik untuk GTRA. Bahan weakness cukup menarik di GTRA, supportnya ada di 135. Ini tanggal 10 Juli sempat menguat sampai 176. Maka jika menguat cukup tinggi dan tidak yakin masih lanjut menguat, TP saja. Saatnya buy and weakness di GTRA, support di 135. Resisten 155. TP2 di 152. Kita tandai. Visi. Apakah masih ada visi untuk menguat? Visi Bandarmologi SF. Tampak cukup lumayan. Supportnya sudah tampak cukup jelas. Ini kena cut loss ya. Kita hapus. Jika berhasil breakout 160 double bottom, support 135. Semoga tidak ARB lagi. Untuk visi masuk trading plan, support di 135. TP2 di 155, hack tanggal 11 Juli di 165. Semoga bisa
naik lagi ke 155 dan hit TP. Lalu PV. PV 11 akumulasi AZCC hanya AZ yang tampak cukup bagus. Oh, namun cukup serius. Akumulasinya cukup serius sehingga menarik. Untuk PV 320 support kuat 310. Support terdekat ya 320. 320 masuk trading plan untuk PV. $358 TP2 dari last price. Ada di sini. Ini breakout trend line, breakout EMA 20, breakout EMA 50. Semoga bisa segera lanjut menguat. Sudah mulai tambah ada momentum, semoga segera jalan. Kemudian agro, justru agro yang ada akumulasi. Akumulasi ZP yang cukup besar. Sebelumnya satu trading plan jalan. Ini kalau mau spekulasi supportnya ada di 200 agro. Jangka menengah bank digital lainnya selain BBYB, Arto, agro support di 200. TP2 di 228. 228 di sini. Sebelumnya hit TP karena ada akumulasi kita masukkan trading plan ulang untuk agro. Kemudian MIDI. Heli. MIDI akumulasi cukup lumayan. Supportnya ada di 400. Harusnya bertahan di 400 dan bisa lanjut menguat. Untuk MIDI 400 430 TP2 di 428. 428 di sini. Kita tandai untuk MIDI. Oke, selanjutnya Heli MMIX. OPMS. Heli. Heli XA ZR tampak cukup bagus sekilas. Kita perlu lihat gross. Wah, banyak sekali. XA ZR. Masuk trading plan tampaknya cukup menarik. Supportnya kita buat di 260 ya, kita naikkan. Support kuat harusnya 250 untuk Heli. Ya, kita buat di support kuat saja 250. 290. TP2 di 282. 282 di sini. Semoga langsung jalan dan hit TP. Hapus. Support di 250. Tandai. Jangka menengah tampaknya cukup menarik. MMIX. Sideways. Pas di EMA 20 akumulasi FZAR. Kurang begitu bagus akumulasinya. Ini masuk trading plan, kemudian jalan 3 hari kemudian. Ini sideways. Sebenarnya kesempatan buy on weakness, namun akumulasinya belum benar-benar meyakinkan. Kita lihat dari tanggal 10. Oh, FZ yang akumulasi terus. Tanggal 9. Tanggal 10 FZ, ini FZ lagi. Kalau mau buy on weakness, selama bertahan di atas 195 bisa di hold.
untuk MMIX. Kemudian ada Fore. Fore sebelumnya masuk trading plan langsung jalan. Ini kok masuk screening akumulasi. Oh, tanggalnya belum dirubah. Tanggal 11. Akumulasi KI GR YU. Baru kita lihat gross KI ya. Bagus akumulasinya, masuk trading plan ulang. Dengan supportnya kita naikkan di 560. Fore 560 cukup jauh. TP2 di 660. Berhasil breakout EMA 20. Harusnya bisa ke 660 ya. Saat ini 650 ini menjadi resistensi kuat. Sebelumnya kepentok koreksi, kepentok koreksi. Ini semoga berhasil breakout dalam waktu dekat untuk Fore. Kalau breakout kemungkinan akan naik kencang. Lalu SMGR. SMGR-nya tanpa ada akumulasi. Sudah masuk trading plan. Dikit lagi sampai target. Selamat kalau ada yang masih hold dari harga 2660-an ya. Masukkan trading plan di sini. Floating profit 4%-an harusnya. Yang kesempatan bawaan weakness justru di SMBR. SMBR namun distribusi besar. Jika kita lihat di jika kita lihat di sini sebenarnya big distribusi. Namun jika kita lihat di sini sebenarnya tampak cukup bagus sekilas ya, tampak cukup bagus sekilas. Ini kalau mas spekulasi buy, supportnya ada di 280. Selama bertahan di atas 280 masih bisa di hold. Kita masukkan trading plan untuk SMBR. Momentumnya cukup bagus, volume masih cukup bagus. Semoga masih kuat untuk lanjut menguat karena kondisinya juga distribusi. TP2 di 316. Di sini. Oke. Masuk. Lalu masuk trading plan APG P1. P1 INKP. P1 sebelumnya masuk trading plan di sini, bawah turun. Akumulasi sudah mulai bagus. Ini belum kena stop loss harusnya ya. Kalau sudah kena stop loss tidak apa-apa, ini buyback lagi. Support saat ini di 350 untuk P1. Masuk trading plan ulang untuk P1. Karena sudah mulai tambah akumulasi 350. TP2 di 390 hampir sama dengan TP2 sebelumnya. INKP. INKP akumulasi cukup lumayan. Sudah sampai resisten 580. Ini cukup menarik. Selama bertahan di atas 5.300 bisa di hold untuk INKP. INKP. Jika spekulasi buy di last price tampaknya cukup high risk, bisa pertimbangan buy untuk saja. Atau tunggu kalau emiten ini open low. Targetnya di 6.100. Oke, terakhir. TLKM
BMRI, TLKM. TLKM masuk trend di sini, belum ITP, koreksi lagi. Akumulasi bagus. Ini untuk TLKM. Ya, silahkan kalau mau yang spekulasi buy TLKM. Kemudian BMRI. BMRI bertahan di support 4.700. Kemudian rebound. Perdagangan 11 Juli menguat 3%, akumulasi bagus, bahkan asing ada masuk 400 miliar. Ini bisa cicil beli, potensial menguat cukup besar. Ini memang kita gambarkan akan koreksi ke 4.700 dan menguat, ternyata proses ke 4.700-nya cukup lama, namun harapannya bisa kembali menguat ya. Selamat kalau ada yang cicil beli BMRI, harusnya sudah floating profit jika belinya cukup dalam. Oke, target terakhir BRIS yang sebelumnya sudah ITP. Ya, kita masuk di BRIS sebelumnya. Masuk trendline, koreksi, masuk trendline lagi, menguat. ITP dua-duanya. Selamat kalau ada yang spekulasi buy BRIS beberapa waktu sebelumnya. Akumulasi asingnya justru cukup bagus di BRIS. Potensial ke 3000, potensial ke 2900 cukup besar untuk BRIS. Itulah beberapa emiten yang cukup menarik untuk perdagangan Senin 14 Juli 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.